Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Sunda. Kalian boleh dibuka buku paket 3B halaman 2. Bu Ima bacakan ya. Di sini tentang kalimah penyeluk atau sapaan. Matakeun kalimah panyeluk kudu luyu jeung kaayaan. Basa sedeng pikeun ka papada urang, sedengkeun basa lemes digunakeun pikeun ka jalma nu dipihormat. Umpamana bae ka guru, ka saluhureun atawa ka kolot. Nah, menggunakan kalimah seru harus sesuai dengan keadaannya, ya. Bahasa yang sedang digunakan untuk kita sesama teman, sedangkan bahasa yang lemes atau yang halus digunakan untuk orang yang dihormati, seperti guru, kemudian orang yang di atas kita, ya. Kemudian adalah orang tua. Kalian perhatikan di sini ada contoh kalimah penyeluk. Ada bahasa sedang, ada bahasa lemes. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, ya, punya satu arti saja. Kayak mios artinya adalah pergi. Angkat juga artinya pergi. Ker artinya itu sedang. Nuju juga artinya sedang. Neda artinya makan. Tuang juga artinya makan. Maca artinya membaca. Maos juga artinya membaca. Cuma dalam bahasa Sunda, di bahasa Sunda tidak boleh menggunakan bahasa yang sedang ini kepada orang tua, ya. Untuk apa? Biar lebih sopan maka menggunakan bahasa lemes. Nah, contohnya, nah ini kalimah penyeluk kapapada urang adalah kalimah seru untuk sesama kita, ya, sesama teman. Contohnya, mios ka sakola, pergi ke sekolah, gunakan mios sesuai dengan contoh yang ini, ya. Kemudian keur maca buku, sedang membaca buku. Selanjutnya, keur neda, sedang makan. Kemudian maca buku cerita, membaca buku cerita. Contoh yang kedua, kalimah penyeluk keur kanu dipehormat, kepada orang yang kita hormati. Contoh, angkat ka sakola, karena di sini ada orang tua, maka gunakan kata angkat. Nuju maos buku, nuju, ya. Nuju itu sedang membaca buku, maos. Nuju tuang, sedang makan. Maos buku cerita, membaca buku cerita. Nah, jadi begitu anak-anak, ya. Di bahasa Sunda aya dua yang digunakan. Yang pertama untuk ke sesama teman, yang kedua untuk orang yang dihormati. Contohnya, sok ayeuna tingali pancen dina tugasna, ya. Lihat di tugasnya. Diuk, linggih, artinya sama. Duduk, ini juga duduk. Cuma di manakah digunakan? Lihat kalimatnya. Wan sorangan bae. Nah, ini adalah untuk teman, maka gunakan diuk. Ya, diuk. Kemudian di sini untuk orang tua, Pak, maka gunakan linggi. Ya, ditulis di sini linggi. Nah, yang bawahnya digawe, didamel, artinya sama. Ya, bekerja. Bu, sesoranganan. Ini gunakan digawe. Bu, nyalira, gunakan didamel. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang kalimah penyeluk. Kalau kalian bagaimana cara membedakannya, Bu? Nah, kalian cukup lihat contohnya saja, ya. Karena nanti biasanya yang dikeluarkan di tugas pun sesuai dengan contoh yang ada di buku paket. Tidak perlu bingung bagaimana artinya, karena di sampingnya sudah ada arti dalam bahasa Indonesianya. Nah, tugas kalian sekarang adalah, ya, keluarkan buku tulis bahasa Sundanya, kemudian salin kalimah penyeluk di handap ye, bahasa sedang, bahasa lemes dengan artinya. Nanti contohnya Bu Ima lampirkan, ya. Bu Ima lampirkan di tugas bahasa Sundanya. Terima kasih. Dugi ka dieu wae pelajaran bahasa Sunda. Sampai sini saja pelajaran bahasa Sunda. Nah, mudah-mudahan kalian sehat selalu, ya. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri dugi ka dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.